Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Kami berharap kabar teman-teman hari ini baik ya. Nah, sebelum kami menyampaikan hasil dari wawancara kami dengan Bapak Muhammad Syukron SPD, yaitu tentang kompetensi pedagogik, akan baiknya kami di sini memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nuriska Amalia dan teman saya yaitu Iza Iman Nur Akbari. Nah, di sini kami akan sedikit menyampaikan apa yang sudah kami dapatkan dari hasil wawancara kami, yaitu tentang kompetensi pedagogik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, sebelumnya mengganggu waktunya. Saya atas nama Iza Iman Nur Akbari dan Nuriska Amalia ingin mewawancarai Bapak mengenai mata kuliah saya, yaitu manajemen pendidikan yang bermaterikan tentang kompetensi pedagogik. Baiklah, langsung saja pertanyaan yang pertama, yaitu apa saja yang Bapak atau guru lain lakukan sebelum memulai proses belajar dan mengajar? Baiklah, dari hasil wawancara yang sudah kami lakukan, bahwa menurut Bapak Syukron yang harus guru persiapkan sebelum memulai mata pelajaran yaitu adanya RPP. RPP ini sangat penting sebelum belajar itu dimulai, karena bagi guru sebuah patokan apa yang harus dilakukan seorang guru dalam mengajar di kelas. Karena jika seorang guru ini tidak menggunakan RPP sebagai patokan, maka saat dia belajar mengajar, guru akan kehilangan arah dalam cara mengajarnya. Baiklah, pertanyaan yang kedua yaitu apa langkah yang Bapak lakukan dan guru-guru lain lakukan dalam menyusun dan mengembangkan suatu pengajaran di sekolah? Menurut Bapak Syukron, langkah-langkah ini berawal dari rapat tahunan guru-guru untuk membuat suatu program tahunan atau yang disebut dengan prota. Ini dibuat serapi mungkin sehingga pada saat pembelajaran selama 1 tahun tidak melenceng. Setelah prota itu dibuat dengan baik dan benar, maka turunlah ke semester disebut prosem. Dalam program semester ini, itu sebuah perincian dari program tahunan telah dibuat sebelumnya, sehingga prosem ini lebih rinci apa saja yang dilakukan oleh guru untuk mengembangkan suatu pengajaran dalam sebuah kelas. Setelah proses prosem ini jadi dan rapi, turunlah yang disebut namanya silabus. Silabus ini disebut perincian dari penjabaran dari sebuah program semester atau prosem, di mana silabus ini lebih perinci program-program apa saja yang telah dituangkan dalam program semester. Setiap guru sebelum memulai pelajaran lebih terperinci lagi disebut dengan RPP. Pertanyaan yang ketiga yaitu metode apa saja yang Bapak dan guru lain lakukan atau gunakan dalam proses belajar mengajar ini? Menurut Bapak Syukron, yang paling lumrah yaitu metode pelajaran kondisional atau ceramah, di mana di sini pembelajaran hanya terjadi satu arah saja. Di sini yang terjadi adalah guru yang aktif memberikan materi, sedangkan siswa hanya mendengarkan dan memperhatikan apa yang diberikan oleh seorang guru. Maka metode ceramah ini dijadikan pembelajaran konvensional karena tidak terjadi dua arah.
Terdapat kelebihannya dalam pembelajaran konvensional ini, yaitu mendorong siswa menjadi fokus dan lebih detail dalam menerima materi, dan guru juga dapat mengandalkan kelas secara utuh, menyampaikan pelajaran secara luas, karena di sini hanya guru yang menyampaikan dan semua anak dapat menerima mendengarkan apa yang diberikan oleh sang guru. Dan metode ini adalah metode yang paling mudah dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua yaitu metode pembelajaran diskusi. Ini berhubungan erat dengan pemecahan masalah. Biasanya jika terdapat suatu masalah, maka sang guru membuat kelompok-kelompok. Maka dibuatlah sistem diskusi. Dan di sini guru sebagai kontrol, sebagai lalu lintas dalam pembelajaran materi yang diberikan siswa. Jika pertanyaan atau materi menyimpang dari jalur, maka lalu lintas pembelajaran itu tetap dikendalikan oleh guru. Kelebihannya yaitu siswa lebih dirangsang untuk beraktivitas dan mengajarkan menghargai pendapat orang lain. Karena menghargai pendapat orang lain itu sungguh sangat bagus dibina dari awal dan juga memperluas wawasan. Karena di sini guru hanya memperhatikan bagaimana aktivitas sang anak untuk memperluas materi yang diberikan oleh kelompok lain dan diajarkan musyawarah dalam menyelesaikan suatu masalah. Yang ketiga yaitu pembelajaran eksperimen. Metode pembelajaran eksperimen ini bukan hanya sekedar mengajar, tapi suatu metode berpikir, karena menyampaikan sebuah data secara menarik dan menarik kesimpulan tersendiri. Sehingga cara penyajian pembelajarannya, siswa itu melakukan percobaan-percobaan dengan mengalami pembuktian dari suatu yang dipelajari. Yang keempat yaitu pembelajaran karya wisata. Berarti para siswa itu diajak ke sebuah museum atau diajak ke sebuah taman-taman sejarah di mana di situ banyak peninggalan, sehingga siswa dapat langsung mengalami dan melihat secara langsung apa yang terjadi dalam peristiwa sejarah-sejarah. Terdapat kelebihannya, diantaranya yaitu siswa dapat melakukan pemanfaatan kegiatan nyata, lalu membuat relevansi antara apa yang dipelajari secara materi dan dibuktikan dalam pariwisata tersebut. Sangat mampu merangsang kreativitas siswa. Pertanyaan yang keempat yaitu apa yang Bapak atau guru lain lakukan ketika siswa dalam sekolah itu belum menguasai suatu pelajaran secara menyeluruh. Bagaimana cara Bapak mengatasi hal tersebut? Harus dilakukan yaitu harus ada refleksi, menarik kesimpulan, atau guru juga boleh mengambil data-data penilaian siswa, mana saja yang belum menguasai, siswa mana saja yang ketertinggalan, dan siswa yang benar-benar paham dengan materi yang diberikan. Dan jika siswa ada yang belum paham juga, maka dilakukan remedial. Kalau remedial juga belum berhasil, maka guru harus face to face atau tatap muka. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan ataupun yang dapat kami paparkan dari hasil wawancara kami. Kurang lebihnya kelompok kami mohon maaf. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.